Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Luar biasa. Sekali lagi coba, how are you today, guys? Luar biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa ala kulli syai'in wa ala alihi ajmain. Syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan juga inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di kelas ini. Alhamdulillah matanya masih berfungsi dengan baik, telinganya masih berfungsi dengan baik. Dicek coba telinganya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Gimana juga hari ini kamu udah kesehatan atau tidak? Masya Allah. Nah, kita belajar bahwa mandi, makan, dan juga tidur adalah adab yang menjadi kita sayang. Jadi, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mulaikan dengan membaca surah Al-Ma'un. Silakan, kalau kelas dipimpin. Mari teman-teman kita baca surat Al-Ma'un bersama dari tahun. Maka yang kita baca tadi mengingatkan kita bahwa seorang yang beragama adalah orang yang biasa mengadakan sholat dan juga memberi bantuan kepada anak yatim dan orang yang membutuhkan. Oke, jadi untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas terkait pokok materi yang ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu aliran ilmu kalam. Untuk hari ini ada yang tidak hadir. Karena tinggal Ramadan semoga bisa hadir dan tidak bolos lagi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait mosaik keseimbangan memahami aliran ilmu kalam. Kalau di situ ada kata yang jamak apa? Ada yang tahu kata jamak? Lebih dari satu, diulang-ulang. Aliran. Berarti aliran lebih dari satu. Tadi masih ingat yang dikasih ilmu tari, ilmu kalam itu ilmu tentang apa? Tentang keesaan. Keesaan Allah. Tentang tahu. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini terkait yang kemarin hanya konsep dasarnya. Hari ini kita membahas terkait sejarah tokoh yang terlibat di dalamnya dan juga evolusi akidah. Evolusi itu maksudnya perkembangan akidah kita sampai ke hari ini menjadi menganut Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi ini, ada pertanyaan romantik terkait
syahadat tawakal tuh harus seimbang? Karena kalau tidak seimbang, Ya, ayo pakai bahasa apa aja? karena harus sesuai. Kalau tidak seimbang itu namanya sombong Pak. Kalau misalnya tidak disertai dengan usaha. Terus kalau usaha tidak disertai doa juga. Usaha tanpa doa itu sombong. Jadi antara usaha, doa dan tawakal itu harus seimbang. Bahwa orang berdoa aja tanpa usaha namanya dia hanya berharap tapi tidak ada action seperti itu. Karena kalau ada action pasti ada reaction seperti itu. Oke, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, ada beberapa soal terkait aliran-aliran ilmu kalam yang kita akan mainkan bersama. Bapak saja. Ayo dibuka HP-nya, nanti dikirimkan. Jadi bisa. Habis Pak. Bohong Pak, bohong. Kalau Ya. Padahal gua cuma 2 giga sehari. Cuma. Yuk, dibuka linknya. Pak, ada bisa Pak? Ya, dalam Pak. Masih mana? Itu sama Pak. Udah, sini buka linknya. Ya. Oke. Coba siapa lagi bisa? Coba Pak. Oke, langsung ketik namanya. Pakai nickname juga atau apa? Bukan. Udah Pak. Sudah? Oke, kita mulai untuk permainan pertama. Yuk. Oke, kita lihat di situ yang banyak menjawab pertanyaan pertama. Apa pertanyaan itu dibaca? Dari beberapa aliran di bawah ini, manakah yang bukan merupakan aliran tawakal? Ada yang menjawab majusia. Apakah benar majusia termasuk aliran kalam? Bukan. Nanti jawabannya benar. Karena di pertanyaannya yang bukan. Jadi di situ yang benar apa aja jawabannya? Asy'ariyah, Murji'ah, dan Maturidiyah. Nah, kalau lihat dari jawaban kalian, ini sepertinya sudah ada yang paham ya terkait dengan kalam karena dari konsep dasar sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi terkait mosaik keseimbangan memahami aliran kalam. Ya, aman. Ya. Jadi awal mulanya aliran kalam itu berkembang menjadi banyak, bermulanya dari pasca wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Karena pasca Sayyidina Utsman bin Affan, di situ terjadi pergolakan politik bahwa akan memilih khalifah yang mana setelah Utsman bin Affan. Dan pada masa itu khalifah siapa yang masih hidup? Ali bin Abi Thalib. Nah, ada kaum-kaum atau bahasanya sekarang disebutnya tim sukses seperti itu ya di masa sekarang. Kalau dulu disebutnya sebagai apa ya? Masih disebut sebagai umat seperti itu. Yang ada yang pro dan juga yang kontra terhadap Sayyidina Ali. Pada masa itu mereka berkonflik memilih siapakah khalifah yang layak dijadikan pemimpin umat Islam pada masa itu. Sehingga terjadilah pergolakan yang memicu namanya peristiwa Tahkim yang di dalamnya terdapat perang sivil. Ada yang tahu perang sivil terjadi di Daulah apa? Umayyah. Nah, lagi bahwa di situ masih ada pengaruh dari Daulah Umayyah yang berdiri pada masa itu. Terjadilah peristiwa Tahkim perang sivil. Mereka yang setia terhadap Sayyidina Ali menjadi kaum Syiah, dan mereka yang
keluar dari barisan pendukungnya Ali menjadi kaum Khawarij. Jadi dari peristiwa Tahkim ini berkembang menjadi dua. Yang pertama ada apa aja di sini? Kaum Syiah. Di sini namanya kaum Khawarij seperti itu. Nah, kita akan membahas pertama Khawarij atau Syiah dulu. Syiah ini saking setianya mendukung Ali menjadi khalifah pada masa itu, bahasanya tim suksesnya udah terlalu sukses banget. Suksesnya sukses banget sehingga menjadi loyalisme atau kesetiaan tertentu. Yang mana pada masa itu ada propaganda yang kita tahu lah ya, promosi-promosi politik seperti itu kalau sekarang. Dan pada masa itu pun ada promosi politik juga propaganda. Yang mana tokohnya ada Abdullah bin Sabah, dia terlalu over dalam mempropagandakan Ali sebagai khalifah. Sehingga yang tadinya cuma politik berubah jadi teologi keagamaan seperti itu. Dan kenapa beliau berubah menjadi pengutusan teologis atau keagamaan? Karena berdasarkan al-wisoyah atau wasiat Nabi Muhammad SAW seperti itu. Karena menurut wasiat Nabi, Ali adalah khalifah yang layak berdasarkan yang Nabi wasiatkan, bukan melalui pemilihan manusia gitu. Kemudian ada al-jamaah yang mana orang-orang Syiah memiliki pandangan yang lain. Kalau kita mempercayai imam siapa yang turun di hari kiamat? Imam Mahdi. Kalau di aliran Syiah ada 12 imam yang akan turun. Ya. Salah satunya yang kita bahas kemarin di Daulah Syafawi ada Musa al-Kazim. Dari 12 imam. Dan pengutusan dan mereka yang ekstrim dari Syiah ini, mereka saking ekstrimnya, kenapa sih Syiah ini kurang bisa diterima di Indonesia? Karena mereka apa ya, menganggap bahwa di diri Sayyidina Ali itu ada unsur ketuhanan, sehingga hampir mempersamakan Tuhan dengan manusia. Itu yang tidak diperbolehkan. Tadi yang ini agak cukup nggak terlalu ekstrim. Jadi pertama ada apa? Khawarij. Yang keduanya yang paling ekstrim. Mereka adalah orang radikal yang keluar dari pendukungnya Sayyidina Ali. Jadi jahat ya Pak? Enggak. Dibilang jahat enggak, tapi kalau dibilang keras ya. Karena mereka nggak setuju sama putusan tahkim yang mana yang dipilih adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, bukanlah Ali bin Abi Thalib pada masa itu. Pokoknya ada Zulkifli dan juga Najah bin Amir. Ajaran mereka intinya apa? Intinya adalah orang yang punya dosa besar itu kafir. Jadi mudah mengkafirkan orang. Sedangkan kita tidak boleh mengkafirkan orang. Tidak seperti itu. Tapi orang Khawarij menganggap orang pelaku dosa besar itu adalah orang kafir. Dan iman menurut mereka itu adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Bahwa menurut mereka iman itu bukan saja kebenaran dalam mulut, tapi juga apa ya, diucapkan juga dengan lisan, yang dalam hati dan juga dalam keadaan perbuatan. Dan mereka menganggap orang Islam yang nggak menjalankan perintah agamanya masuk ke dalam murtad dan halal untuk dibunuh. Nah ini tidak bolehnya karena terlalu ekstrim. Oke. Dari jawaban Khawarij yang terlalu ekstrim, ternyata muncul aliran yang menjadi jawaban dari keekstriman kaum Murji'ah ini. Bisa dilihat saudari Ade. Lihat di situ, betul nggak? Aliran Murji'ah itu berasal dari kata al-jama' yang artinya menunda. Jadi kalau Khawarij tadi orang pelaku dosa dibilang apa? Kafir. Tapi orang Murji'ah nggak mengklaim kalau orang itu adalah kafir. Tapi mereka tidak, Allah ajalah yang membedakan kafir atau enggak nanti di akhirat. Jadi mereka hanya mengetahui aja. Dan menurut mereka, tadi kan iman dan salah satunya adalah diamalkan dalam perbuatan. Menurut orang Murji'ah, perbuatan nggak ada gunanya sama sekali. Jadi di sini nantinya muncul orang yang malas beribadah, hanya menganggap bahwa nantilah Allah kok yang mengadili di akhirat kafir atau enggaknya gitu. Sehingga mereka bermalas-malasan dalam ibadah
dan sebagainya seperti itu. Ini terlalu longgar ya sehingga membuat orang malas dalam beribadah dan sebagainya. Kemudian di sini muncullah dua golongan aliran kalam lagi. Yang satunya menganggap Tuhan itu punya kuasa mutlak, yang satunya Tuhan itu tidak punya kuasa atas diri manusia. Jadi Tuhan cuma menciptakan manusia, tapi setelah manusia lahir itu nggak punya kuasa. Aliran Jabariyah, tokohnya dari Jahannam bin Safwan, yang mana menganggap manusia itu kayak wayangnya Allah. Jadi manusia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Toh kalau kita udah usaha mati-matian, udah biarin nanti juga kayak. Dan kalau orang Qadariyah yang mikirnya, aku harus usaha karena Tuhan cuma ngasih fasilitas secara fisik saja, tapi yang mengenai fisiknya adalah saya. Tuhan tidak punya kuasa. Itu tidak boleh juga, karena kita kan tetap kalau memberikan diri kita kan pasti ada tujuannya, sebagaimana di Quran Al-Zariyat ayat 26. Maka dari situ kita juga harus menekankan Tuhan dan juga mengoptimalkan diri kita sebagai manusia. Oke, selanjutnya muncul aliran Mu'tazilah yang mana adanya kaum yang berasal dari thariqahnya. Ada yang tahu ormas itu di Indonesia? Hasan al-Basri. Ada muridnya yang bernama Wasil bin Atom. Dia punya perbedaan tentang pelaku dosa besar. Jadi yang tadinya pemikirnya bahwa segala sesuatu dipasrahkan kepada Tuhan, kepada manusia, mereka berpikir bahwa kita tidak mau memakai dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi di nomor sekian, yang akal jadi nomor pertama seperti itu. Sehingga disebutnya orang yang rasional, bukan terlalu rasional. Ada 5 ajarannya, ada tauhid, ada Tuhan, ada wahid, dan al-nazilatu bainal manzilah dan amal ma'ruf nahi. Yang paling terkenal adalah 2 terakhir, yaitu al-manzilatu bainal manzilah dan amar ma'ruf. Maksudnya al-manzilatu bainal manzilah artinya di tengah-tengah. Maksudnya orang pelaku dosa besar itu enggak kafir, enggak juga terlalu dibebaskan, tapi berada di golongan tengah, yaitu orang yang fasik. Ada orang yang fasik itu apa? Tapi masa bodoh. Tadi amar ma'ruf nahi munkar itu berbuat kebaikan untuk menegakkan keadilan. Kemudian lahirlah dari murid Mu'tazilah ini yang tadinya berrasional, yaitu aliran apa sekarang yang paling besar? Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini nantinya muncullah ada 2 golongan. Yang keduanya ada Asy'ariyah dan juga ada Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah dia mengedepankan dalil naqli. Kalau Maturidiyah masih pakai dalil naqli, cuma hanya sekitar 20%. Jadi masih pakai alirannya bukan. Kemudian ada juga sifat Tuhan, perolehan bahwa manusia itu gak berkuasa menciptakan perbuatannya dari Allah. Jadi kita hanya penggerak bagaimana Allah mengarahkan seperti itu. Nah, ini ada diagnostiknya dan juga bagaimana aliran dan kuasa Tuhan dan manusia di situ. Nah, kita lihat bahwa sejarah ilmu kalam ini nggak berada di ujung-ujung ekstrim yang saling berteriak, kamu kafir, kamu beriman, kamu fasik, kamu murtad dan sebagainya, tidak. Tapi menjadi orang di tengah-tengah bahwa segala perbedaan cara berpikir, cara berpandang orang harus dihargai. Jadi tidak melulu tidak mengatakan orang dari sebagainya. Oke? Nggak bawa filenya. Nggak apa-apa nggak ya? Nggak bawa judul. Bilang dari apa ya? Ada. Kita akan ada sebuah evaluasi proses seperti itu yang akan nantinya dibuat berkelompok, mungkin ada 5 orang. Yang nantinya dibagi LKPD dan bahan ajar yang mungkin akan kalian pilih jenisnya untuk mengisi LKPD ini. Dibagi 5 kelompok yang berhitung dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4,
Satu. Dua. Empat. Nah. Empat. Nah. Ini untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua. Kelompok ketiga. Kelompok empat dan kelompok tiga. Nah, di depan sudah Bapak gambarkan untuk dua jenis konten materi yang kalian akan pilih untuk menjawab LKPD yang sudah diberikan. Silakan untuk masing-masing kelompok memilih konten materi yang akan digunakan. Silakan ke depan. Yes. Siapkan smartphone-nya untuk bisa memindai atau men-scan konten ajar materi yang di depan. Ya. Mau yang bahan bacaan atau yang jenis infografis dipersilakan. Bisa? Mana bisa dibuka untuk ininya QR code-nya? Bisa, Bisa, oke. Nah, di situ ada studi kasus dari dua kasus yang mana ada aliran yang nanti kita akan bahas dalam studi kasus itu. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Waktunya diberikan 5 menit. Yes. Ada 3 soal di situ dengan studi kasus rujukan yang ada di halaman pertama. Kalau ada kendala bisa diberitahu atau ditanyakan. Ini kenapa ini arisan ya? Udah ada gambaran itu terkait aliran apa? Ada yang udah? Oke, dikit dulu kita tunggu teman-teman yang lainnya ya. Lu sudah sih gitu loh. Azro, gantiin sih. Aku mau bimbing. Coba dibantu temannya yang ada jangan kerja kelompok, tapi kerja kelompok ya. Gimana dulu?
bersama.